Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Aura Davisama, itu saya sendiri, dan rekan saya, David L. Tobing, Mutiara Zelviana Raudah, Sutina Umairah, Obed Haryanja, dan Yuriska Zatira Sitangga. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Stoner, kepemimpinan yaitu sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Wahjo Sumitjo, kepemimpinan yaitu kemampuan dalam diri seseorang mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain. Halo, kali ini aku mau ngebahas tentang konsep kepemimpinan dalam masyarakat, yaitu yang pertama sebagai fokus proses kelompok, keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam mengontrol proses dari gejala-gejala sosial. Yang kedua, sebagai suatu kepribadian dan akibatnya, yaitu pemimpin adalah individu yang memiliki sifat dan karakter yang diinginkan oleh rakyatnya. Yang ketiga, sebagai bentuk persuasi, pengelolaan manusia melalui ajakan dan inspirasi daripada melalui pemaksaan. Yang keempat, sebagai tindakan atau tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya. Yang kelima, sebagai alat mencapai tujuan. Proses menciptakan situasi sehingga dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimal juga waktu yang singkat. Halo teman-teman. Nah, aku di sini akan menjelaskan tentang struktur kepemimpinan masyarakat Indonesia. Apa itu struktur kepemimpinan masyarakat Indonesia? Nah, di sini aku akan menjelaskannya, yaitu yang dapat kita ambil dari suku bangsa Aceh. Struktur kepemimpinan masyarakat suku bangsa Aceh yaitu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama Gampong, kedua Mukim, ketiga Uli Balang, keempat Sago, dan kelima Sultan. Aku akan menjelaskan tentang Gampong. Apa itu Gampong? Gampong itu desa. Merupakan gampong terdiri atas beberapa pejabat. Pertama adalah Keusyik atau kepala gampong, kedua adalah Tengku. Yang kedua adalah Mukim, yaitu kumpulan desa, merupakan suatu gabungan dari gampong-gampong dan merupakan kesatuan hukum yang bercorak agama. Yang ketiga Ule Balang. Ule Balang yaitu distrik, merupakan gabungan dari mukim-mukim. Yang keempat Sago, yaitu kumpulan mukim, merupakan gabungan mukim-mukim tetapi lebih luas dari daerah Ule Balang. Dan yang terakhir kelima Sultan. Nah, apa itu Sultan? Sultan itu kota raja
yaitu daerah Sultan Merasuki, daerah Uli Balang, dan daerah Panglima Sago. Nah, jadi itu penjelasannya teman-teman dari struktur kepemimpinan masyarakat Indonesia yang dari suku bangsa Aceh. Fungsi kepemimpinan dalam masyarakat. Ada fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Fungsi pengembangan loyalitas. Seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari. Fungsi pengawasan. Fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Fungsi mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim, atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis. Fungsi memberi motivasi. Pemimpin harus dapat memberi semangat kepada anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan kinerja yang baik terhadap organisasi. Baik, Yuri bakal ngejelasin tipe kepemimpinan dalam masyarakat. Jadi, tipe kepemimpinan dalam masyarakat itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, tipe otokratis. Yang kedua, tipe militeristis. Yang ketiga, tipe paternalistis. Yang keempat, tipe karismatis. Dan yang terakhir, tipe demokratis. Seorang pemimpin yang otokratis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Menganggap organisasi itu sebagai miliknya pribadi. Yang kedua, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, ataupun pendapat. Yang kelima, terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya. Dan yang terakhir, dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur pemaksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Sedangkan seorang pemimpin yang bertipe militeristis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Nah, dalam menggerakkan bawahannya, beliau lebih sering mempergunakan sistem perintah. Dalam menggerakkan bawahan, senang bergantung pada pangkat dan jabatannya. Lalu, dia juga senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Sukar menerima kritik dari bawahannya, serta menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Untuk tipe paternalistis, pemimpin tersebut memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. 1. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. 2. Bersikap terlalu melindungi atau overprotective. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Yang kelima, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya. Dan yang keenam, sering bersikap maha tahu. Nah, untuk seorang pemimpin yang karismatis mempunyai daya penarik yang amat besar, dan oleh karena itu, pada umumnya memiliki pengikut dalam jumlah besar. Meskipun para pengikut tersebut sering tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin tersebut. Terakhir, tipe demokratis. Seorang pemimpin yang demokratis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses penggerakan bawahan melalui kritik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia. 2. Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. 3. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. 4. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan. 5. Dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi tetap berani untuk berbuat kesalahan yang lain. 6. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dia sendiri. Dan terakhir,
berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang pemimpin. Contoh kasus kepemimpinan dalam masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas Kesambi pada triwulan 2 tahun 2018 belum sesuai dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014 karena masih kekurangan 1 dokter gigi, 1 tenaga gizi, 1 tenaga farmasi, sehingga menimbulkan dampak pada kinerja tenaga kesehatan dan menyebabkan beberapa pelayanan menjadi tidak optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan tenaga kesehatan di Puskesmas Kesambi. Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan rancangan cross-seksional. Sampel yang ditetapkan sebesar 24 responden dengan teknik total sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat atau uji chi-square. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan, motivasi, kepemimpinan dengan tenaga kerja kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan antara gaya kepemimpinan. Dengan kinerja tenaga kesehatan di Puskesmas Kesambi, gaya kepemimpinan yang diterapkan di Puskesmas Kesambi adalah gaya kepemimpinan demokratis. Saran penelitian ini adalah diharapkan organisasi dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan pegawai agar pegawai dapat memberikan kinerja yang terbaik sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan dalam masyarakat sangat penting karena mampu mengatur pola sosialisasi dan interaksi di antara mereka, dan yang lebih terpenting lagi, manusia dapat berharap dengan kepemimpinan agar mampu mengatur kehidupannya dengan lebih baik.